GoPro akhirnya meluncurkan kamera hero terbarunya. Tapi perasaan gue cukup campur aduk di kamera ini karena gue cukup excited, tapi sangat kecewa. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera terbaru GoPro yang baru aja diluncurin semalam, yaitu adalah GoPro Hero 12. Dan kamera ini bikin gue lumayan mixed feelings gitu ya, campur aduk perasaan gue. Karena sebenarnya gue kecewa dengan update yang dibawa oleh GoPro di GoPro Hero 12 ini, walaupun sebenarnya ada beberapa feature yang bikin gue agak kepincut juga. Cuman kayaknya nggak worth it gitu buat gue upgrade dari si GoPro Hero 11 ini. Yap, yang ada di gue ini baru GoPro Hero 11. Video ini baru pembahasan doang, gue belum review, gue belum megang produknya. Jadi ya kita berdasarkan review yang udah ada di luar sana dan ya GoPro Hero 11 ini aja yang jadi displaynya gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen kenalin dulu buat temen-temen yang doyan fotografi kalau kita ada preset Adobe Lightroom dengan nama preset Creature. Hasil kita keliling Indonesia di episode Creative Adventure. Total ada 24 preset dan 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita udah coba ke berbagai genre foto, nggak cuma adventure doang, kayak buat street photography, portrait, sampai kita foto-foto kucing doang. Di sini kita apply dengan presetnya, itu gambarnya jadi kelihatan cakep. Kalian bisa dapat diskon kalau kalian pakai kode voucher STCH. Diskonnya itu sampai Rp250.000. Dan pembayarannya juga gampang banget, bisa pakai QRIS, GoPay, OVO, dan lain sebagainya gitu ya, tergantung preferensi kalian aja. Dan kalau kalian udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, balik lagi ke pembahasan si GoPro-nya. Jadi, in general, secara teknis, GoPro Hero 12 itu nggak ada update signifikan secara teknis gitu ya. Secara spesifikasi itu nggak ada update yang begitu signifikan. Yang gua rasain dari yang gua tonton-tonton soal GoPro Hero 12, upgrade-nya itu lebih soal sistem. Soal hal-hal yang menurut gue sebenarnya bisa diaplikasikan di GoPro Hero 11 juga gitu ya, dengan update firmware. Makanya ini adalah update GoPro yang menurut gua sangat tidak signifikan di Hero 12 ini. Lalu kalau kita lihat, dia itu masih pakai sensor yang sama dengan di Hero 11 ini. Dimana Hero 11 ini upgrade-nya lumayan ya, sensornya berbeda dari Hero 10. Dia sensornya jadi kotak, dia nambah di bagian atasnya gitu ya. Jadi aspek rasionya itu 8:7. Masih dibawa sensor yang sama di GoPro Hero 12 yang baru keluar ini. Lalu dia resolusinya juga sama, maksimal di 5,3K 60 frame per second gitu ya. Sama untuk 4K slow-mo-nya juga sama, dia masih di 4K 120p gitu. Jadi beberapa feature itu memang terasa update-nya itu benar-benar lebih di sistem doang gitu. Karena secara spesifikasi dia masih membawa jeroan yang mirip gitu, jeroan yang sama. Cuman emang dia kelihatan baru ya di GoPro Hero 12 ini, tapi ini sebenarnya jadi gambaran kalau dia benar-benar upgrade minor. Jadi dia secara desain dia bawa hal baru, di mana GoPro itu sekarang di bagian depannya jadi kayak ada titik-titik biru gitu ya, jadi kayak ada pattern gitu, nggak tahu biar kelihatan lebih ganteng atau gimana. Cuman kalau dari sudut pandang gua, itu makin menunjukkan kalau GoPro kehabisan akal mau upgrade apanya gitu, yang menentukan kalau ini GoPro Hero 12. Jadi gini, dia nggak membawa spesifikasi yang baru. Oke, dia membawa beberapa update sistem yang baru, tapi terutama dia membawa tampang fisik yang baru dengan sedikit cat-cat biru untuk menunjukkan orang-orang yang beli GoPro Hero 12 itu jadi pembeda kalau itu GoPro Hero 12. Jadi di pendapat gua, GoPro itu kayak jadi jual gengsi di sini. Kayak iPhone, kalau kita lihat iPhone 12 terus nanti ke iPhone 13, oh posisi kameranya berbeda gitu, ukuran kamera bump-nya beda, orang jadi tahu oh dia pakai iPhone versi terbaru, gengsi. Begitu juga GoPro di sini, dia jual gengsi. Jadi orang begitu punya GoPro ada titik-titik birunya, orang tahu oh itu GoPro 12, GoPro terbaru gitu. Jadi ya jual gengsi gitu. Secara spesifikasi nggak banyak perbedaan gitu. Spesifikasi intinya apalagi sensornya sama, spek videonya kurang lebih sama dari segi frame rate dan juga resolusi yang dibawa. Jadi orang cuma tahu oh itu GoPro terbaru, udah gitu doang gitu. Jadi ya
kelihatan banget kalau GoPro mencari cara untuk bikin pembeda di GoPro Hero 12 ini. Dan menurut gua sih nggak begitu suka ya sama desain titik-titik biru tersebut. Dan kayak nggak seragam juga karena di tengahnya beda, itu cuma buat panel depan sama belakangnya. Ya mungkin ngasih refresh tersendiri gitu ya dari segi desain. Tapi ya balik lagi nggak sesignifikan itu, dan justru gua ngelihatnya lebih ke pamor itu, lebih ke gengsi yang menurut gua jadi agak memalukan. Kita bisa lihat juga kalau ini adalah GoPro pertama, GoPro Hero 12 ya, bukan ini. GoPro Hero 12 adalah GoPro Hero pertama yang gue lihat paling enggak itu yang punya video launching hampir 10 menit. Karena GoPro tahu upgrade-nya itu nggak signifikan. Mereka bikin video launch hampir 10 menit menjelaskan kenapa kameranya bagus. Kalau kalian lihat ke belakang gitu ya, di playlist yang sama, playlist launch video, itu rata-rata videonya nggak ada yang lebih dari 3 menit. Rata-rata di bawah 3 menit semua. Hampir doang, hampir 3 menit. Ya kayak trailer aja, udah cukup video launch gitu. Ya udah gitu aja. Sedangkan di 12 ini, videonya itu 9 menitan, hampir 10 menit. Yang menurut gua, oke, itu adalah gambaran jelas kalau GoPro pun insecure dengan update yang dibawa di versi 12-nya ini. Tapi itu sedikit gambaran kenapa dia upgrade-nya nggak terlalu signifikan. Sekarang kita bahas juga upgrade yang dia bawa itu seperti apa. Karena ada beberapa juga yang menurut gua lumayan menarik sebenarnya. Yang gua agak pengen juga gitu di GoPro Hero 11 gua pengen membawa fitur tersebut. Jadi di sini yang kelihatan yang gua lumayan suka itu kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya itu dia jadi bawa quarter mount. Jadi nggak cuma model mounting fingernya GoPro kayak gini, dia di tengahnya ketika kalian lipat itu ada baut buat kalian pasangin tripod dengan ukuran quarter mount biasa gitu, quarter mount 20 yang ya udah sekarang lebih fleksibel, kalian bisa pasangin. Gua sampai belepotan. Kalian bisa pasangin ke kayak tongsisnya Insta360 gitu kan, invisible stick, lalu ke tripod-tripod kecil dan lain sebagainya. Kalian pengen mounting di mobil atau semacamnya dengan suction mount dan aksesorisnya membutuhkan pemasangan langsung ke mounting tripod gitu kan, itu udah bisa. Dan menurut gue itu update yang paling signifikan secara fungsi di GoPro Hero 12 gitu, yang gue bikin lumayan kepengen gitu di GoPro Hero 12 membawa quarter mount tersebut. Lalu buat video sebenarnya lumayan oke. Dia sekarang videonya itu udah bisa HDR. Gue sampai lupa ya, emang dia yang selama ini nggak bisa HDR ya. Tapi yang gue tahu kan memang selama ini dari yang versi 11 ini kemarin dia bisa 10 bit gitu kan. Tapi sekarang itu bisa HDR. Tapi sebenarnya HDR ini agak rumit ya. Emang dia membawa vibrance yang cukup enak di mata gitu, yang dilihatnya oke, bagus banget, cakep. Tapi HDR sendiri itu agak rumit. Kita harus render keseluruhan videonya dalam format HDR, begitu juga di play pada display-display yang udah support HDR. Emang kayak iPad, lalu iPhone, dan HP-HP yang canggih terbaru gitu ya, itu udah bisa HDR. Cuman maksud gue tetap kontennya itu kayak nggak seragam, karena masih cukup banyak mayoritas orang nonton konten itu belum support HDR gitu. Jadi kalau kita di Indonesia menggunakan device-device yang udah support HDR, menggunakan alat-alat perekaman yang udah support HDR, tetap agak tricky karena penontonnya agak targeted gitu, yang bisa nge-play HDR gitu, agak spesifik. Jadi ya agak rumit sebenarnya di situ, tapi dia membawa feature HDR. Lalu di sini juga dia bisa connect Bluetooth headset kayak AirPods, dan itu bisa dipakai juga buat voice control. Jadi ketika kameranya jauh kita bisa voice control dengan via headsetnya. Menurut gue ini update yang menarik, walaupun Insta360 kayaknya di beberapa produknya itu udah bisa juga connect ke headset Bluetooth, walaupun gue nggak pernah coba. Jadi gue pernah lihat ada fiturnya, tapi gue nggak se-effort itu buat cobain ya. Jadi di GoPro Hero 12 ini pun fiturnya oke dibawa gitu, cuman kayaknya gue nggak bakal pakai gitu. Karena Insta360 pun bisa sebenarnya beberapa produk mereka dulu. Gue nggak tahu malah yang X3 bisa atau enggak ya. Kita ada yang X3, tapi kayaknya bisa deh. Cuman ya itu, gue nggak sebutuh itu juga gitu buat nge-headsetin action cam gue. Jadi ya nice feature yang gue mungkin nggak terlalu pakai gitu. Sama kayak yang HDR-nya juga. Dan udah deh, sama beberapa gimmick-gimmick gimmick night fotografi gitu yang dibawa oleh si GoPro ini. Menurut gue enggak lah gitu, kayak ya oke, ada beberapa feature gimmick buat naik fotografi, cuman maksud gue yang kita butuhkan dari sebuah action cam adalah
low light video gitu untuk urusan malamnya. Karena lu action cam gitu ya. Lu action cam kita butuh untuk low light video. Yang kemarin emang rumornya adalah soal sensor 1 inch ternyata nggak dibawa di sini, menurut gua sangat mengecewakan. Kalau kita pengen foto-foto kayak light painting dan lain sebagainya gitu ya, itu mending mirrorless sekalian. Mirrorless APS-C banyak yang ukurannya kecil juga, gampang dibawa-bawa dan kualitasnya signifikan jauh lebih bagus dari GoPro karena sensornya jauh lebih besar dari GoPro gitu ya. Jadi menurut gua itu gimmick lah feature-feature tersebut. Walaupun tetap bisa dipakai. Ya kalau ada teman-teman yang niat buat make ya silahkan juga nggak apa-apa. Emang GoPro itu dari bikin iklannya, gue nonton video launchingnya tuh kepengen gitu ya. Kayak wih menarik gitu ya. Emang mereka selalu jago gitu kan. Buat marketingnya begitu juga untuk warna-warna videonya tuh benar-benar kelihatan tajam, vibrance gitu kan. Gue kayak pengen banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara general, kayaknya nggak sebagus itu dibandingkan GoPro Hero 11 gitu ya. Update-nya benar-benar tidak signifikan. Lalu dia juga membawa timecode sebenarnya. Jadi ternyata baru di versi ini dia bawa timecode. Tapi itu bukan upgrade yang wah karena DJI Action itu udah bawa timecode dari Action 3. Jadi ya menurut gua bukan hal yang wah. Gua kira tadinya GoPro itu udah bawa timecode dari dulu. Ternyata enggak ya. Jadi ya itu sedikit nice to have. Tapi ketinggalan karena DJI udah bawa itu dari Action 3. Sama ya itu intinya gue agak confused di mana mounting quarter 20-nya itu menarik banget sebenarnya gitu buat kita lebih fleksibel dengan aksesoris-aksesoris yang bisa kita akal-akalin gitu kan dibanding cuma bergantung sama mounting GoPro yang kayak gini. Cuman ya balik lagi kalau gue upgrade dari 11 ke 12 hanya mencari feature itu kayaknya kurang worth it gitu ya. Jadi ya agak membingungkan. Itu sebenarnya signifikan. Secara fungsi bener-bener itu yang bikin gue racun. Yang lain gimmick-gimmick yang terlihat menyenangkan di trailer, tapi gue yakin ujung-ujungnya nggak kepake gitu. Itu sering banget terjadi. Jadi ya itu menurut gue agak confusing karena gue kepengen quarter 20-nya itu biar mountingnya gampang. Cuman kayaknya kurang worth it ganti generasi cuma untuk feature tersebut doang. Apalagi kalau kita lihat dari trailernya, feature tersebut nggak terlalu digembar-gemborin juga gitu ya. Cuman yang gue lihat justru itu yang perbedaannya lumayan signifikan. Tapi ya, balik lagi, itu menurut gue. Dan silahkan kalian taruh juga pendapat kalian, gimana menurut kalian sih GoPro Hero 12 ini. Apakah worth it atau sangat-sangat mengecewakan kayak pendapat gue? Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja sedikit pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat temen-temen semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya.